Jumpa bersama saya lagi di Klavus Sukacita. Pada hari yang berbahagia ini saya ingin membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Bagian firman Tuhan yang kita gumuli bersama terdapat di dalam Keluaran, kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23. Mari kita berdoa. Saatnya kami hendak duduk di sekitar firman-Mu, belajar tentang maksud-maksud-Mu, jalan-jalan-Mu, dan kehendak Tuhan bagi kami sekalian. Jadikan mata hati kami supaya semua tumpuan perhatian kami terarah kepada firman Tuhan saat ini. Amin. Sekali lagi firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan bagian firman ini. Sahabat Klavus di mana saya berada, bagian firman Tuhan yang telah dibacakan tadi ini bicara tentang perbudakan, bicara tentang penindasan orang Israel di Mesir. Bertahun-tahun lamanya mereka dalam pergumulan yang panjang sekali. Ketika kita menderita, kadang-kala kita menganggap bahwa semua yang terjadi itu karena Allah, atau juga kita menyalahkan orang lain di sekitar kita. Tetapi sebenarnya bagian daripada kehidupan kita setiap hari berkaitan tentang penderitaan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Ini juga bagaimana kita mengevaluasi diri kita sehingga kita dapat memaknai seluruh jalan hidup kita. Sehingga bagian firman yang kita gumuli, kita renungkan bersama ini diberikan tema Allah memperhatikan penderitaan umat. Bertahun-tahun lamanya Israel dalam pergumulan panjang ketika mereka mengalami masa pemeliharaan Tuhan saat Yusuf dipakai sebagai Perdana Menteri di Mesir. Tetapi sesudah itu, setelah Yusuf meninggal, maka mereka mengalami pergumulan panjang ketika berhadapan dengan Musa sebagai pemimpin Israel ketika ada di Mesir. Pada peristiwa penindasan perbudakan ini, orang Israel bertahun-tahun mengalami pergumulan panjang tentang bagaimana mereka hidup, mengalami damai sejahtera, mengalami kehidupan yang makmur, mengalami kedamaian dan lain sebagainya. Tentunya berkaitan tentang penindasan, berkaitan tentang perbudakan ini selalu terjadi adalah berkaitan tentang struktur fisik tubuh kita, tetapi juga secara psikologis. Artinya secara fisik kita mengalami kesakitan, kita mengalami ketidakberdayaan. Secara psikologis ada tekanan-tekanan yang muncul kepada ibu-ibu dan anak-anak karena ini mewarnai seluruh struktur kehidupan setiap hari. Saja terjadi karena kesengsaraan, ada kemiskinan di sana yang secara struktural, tetapi juga secara emosional. Mereka mengalami tekanan-tekanan yang hebat sekali. Ini membuat situasi atau orang per orang, pribadi per pribadi itu mengalami ketidaknyamanan, ketidakdamaian, bahkan seluruh kehidupan secara komunal, komunitas itu tidak teratur karena secara struktur orang yang mengalami penindasan, orang yang mengalami perbudakan, orang yang mengalami penjajahan itu kehidupan tidak teratur seperti yang dialami oleh orang lain yang telah mengalami kedamaian, damai sejahtera, kehidupan yang terjamin dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, bicara tentang bagian yang dialami oleh Israel sebagai satu bagian yang telah kita gumuli bersama saat ini. Allah memperhatikan penderitaan umat sebenarnya bagian daripada proses pembentukan. Israel ada dalam masa penindasan, perbudakan, penjajahan di Mesir. Itu adalah suatu proses pembentukan. Allah mau supaya di situ mereka mengenal diri Allah, mereka memahami tentang nama Allah, tetapi juga nama Allah itu dinyatakan di tempat di mana mereka ada. Dengan demikian, mereka juga kembali bertobat untuk melihat apa yang telah mereka buat melawan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, berkaitan tentang apa yang Allah buat untuk kita hari ini, kehidupan kita di sekitar, bagaimana yang kita alami, adakah penderitaan, adakah kesengsaraan yang kita alami secara kecil-kecilan sampai kepada yang besar, adakah penindasan struktural, adakah perampasan hak-hak atas tanah atau hak-hak atas hidup dan lain sebagainya. Sebenarnya bagian daripada bagaimana hari ini kita melihat bahwa perbudakan atau penindasan itu sebenarnya ada di sekitar kita. Secara psikologis kita mengalami tekanan verbal, tekanan emosional, kita dapat berbuat sesuatu, kita diklaim tidak
bisa mengatakan yang benar dan lain sebagainya, karena justru kita dihamba untuk hal-hal yang memang benar. Pada bagian inilah saudara, sebenarnya teriakan kita, perasaan kita, cara pandang kita tentang apa yang digumuli bersama itu menjadi suatu teriakan seperti Israel. Karena mereka mengalami seperti itu, dan ini menjadi suatu teriakan, suatu rasa doa mereka kepada Tuhan, bahwa apakah sampai di tempat itu mereka mengalami ketidaknyamanan, apakah tidak ada campur tangan Tuhan untuk kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, dengan demikian kita belajar tentang sebenarnya orang yang mengalami kesengsaraan, penindasan, orang yang ada dalam suatu tekanan psikologis yang panjang, ini secara mental, secara fisik lemah, tidak berdaya. Dan karena itu memerlukan pemberdayaan, memerlukan kekuatan, memerlukan semangat hidup, memerlukan harapan hidup. Orang-orang seperti ini perlu ditolong. Mungkin ada di sekitar kita, mungkin kita melihat ada di sekitar kita, dan ini menjadi tanggung jawab iman kita untuk menolong, memberikan penguatan, memberdayakan, supaya di sekitar kita itu sama-sama ada keseimbangan dalam kehidupan. Dengan demikian kita belajar tentang bagaimana Yesus juga sengsara dengan kita. Yesus solider dengan kita. Dia memahami penderitaan kita. Dia memahami kesengsaraan kita. Dia memahami apa yang kita gumuli. Karena itu dia tampil sebagai pemimpin. Tetapi tidak hanya itu, sebagai penyelamat, yang membebaskan, tetapi juga yang menyelamatkan supaya orang dalam tekanan-tekanan psikologis, kelemahan tubuh dan lain sebagainya ini dapat dijawab. Belajar daripada Yesus. Sebenarnya Yesus juga sengsara melihat kesengsaraan kita, juga mengalami kesengsaraan kita, karena dia tahu betapa lemahnya kita pada posisi kita hari ini. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ketika kita berhadapan dengan situasi kita yang tidak menentu, ada penindasan, ada tekanan-tekanan yang membuat kita tidak nyaman, kita percaya bahwa proses kita terus berada dalam kehidupan kita seperti yang dimaksudkan Tuhan. Dalam kehendak Tuhan itulah Tuhan bermaksud untuk membawa kita melihat apa yang menjadi rencana terbaik dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan, karena terkadang kita tidak ingin dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, tetapi kita tidak mengerti di balik penderitaan, kesengsaraan itu maksud Tuhan digenapi dalam diri kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman ini, menjawab pergumulan kita untuk tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam diri kita, Dia selalu bersama dengan kita dan mengasihi kita apa adanya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu baik dan firman yang telah mengajar kami bahwa kami tidak sendiri hari ini, sekalipun kami ada dalam pergumulan yang berat, sekalipun dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, apapun situasi kami, Tuhan juga bersama-sama dengan kami dan mengalami situasi kami hari ini. Setiap orang yang mendengarkan firman ini dan juga punya pergumulan-pergumulan khusus, kami berdoa bersama, Tuhan memberkati, menjamah dan memberikan kekuatan supaya dalam situasi mereka tidak sendiri, mereka tidak menjadi yang lemah, tetapi atas penyertaan dan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, mereka semua disanggupkan, diberdayakan, dimampukan untuk menjalani kehidupan sebagai suatu proses yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.